Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta waktunya sebentar ya Pak ya, untuk wawancara mengenai tugas kedua saya yang berjudul analisis dan mitigasi risiko eksternalitas dan risiko strategis. Berhubung karena di siang hari saya bekerja dan Bapak juga sibuk, misalnya di malam hari, jadi kita mulai aja Pak ya wawancaranya. Bagaimana perubahan cuaca ekstrim mempengaruhi hasil panen terong Bapak? Ya kalau kayak sekarang ini kan musim panasnya berlebih dan hujan juga termasuk berlebih Mbak. Jadi efek sampingnya tuh di hasil panen. Hasil panen berawalan dari rontoknya bunga, itu terutama itu. Jadi panennya mengurang Mbak. Hasil panen mengurang ya Pak ya? Ya dikarenakan rontok bunga dan bakal buah itu terlalu signifikan. Baik, berikutnya, apakah ada strategi khusus untuk menyelamatkan tanaman saat musim hujan ekstrim atau kemarau panjang? Ada Mbak, kalau di musim hujan yang sangat ekstrim itu kemungkinan di irigasi Mbak ya, atau siring bahasanya itu diperbaiki agar air tidak menggenang. Karena kalau air menggenang itu efeknya kan banyak, dari mati banyak salin dan segala macam. Kalau di musim panas itu kemungkinan diirigasi di dalam mulsa, jadi menggunakan selang drip atau selang sejenis selang drip Mbak, tetes ataupun yang ditusuk itu. Bagaimana biasanya hama atau penyakit seperti layu fusarium datang? Kalau layu fusarium itu dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan tanah tidak sehat dan pH turun drastis biasanya Mbak. Jadi dia tanah tidak sehat, jadi dia datanglah si bakteri Mbak. Berarti bisa dilihat ya Pak ya dari ciri-cirinya sebenarnya Pak. Ya, Gejala-gejalanya udah tahu gitu ya Pak. udah. Apakah serangan dari lahan tetangga memengaruhi tanaman Bapak dan bagaimana cara Bapak menanggulanginya? Nah itu kan kalau di lahan di saya itu kan di sampingnya banyak tanaman jagung, itu terutama di hama kutu penghisap gitu atau kutu loncat kondisinya atau warna itu sangat banyak. Jadi sebelum si tanaman jagung ini ditebang itu kami sudah menanggulangi dengan insektisida tersebut. Langsung ya Pak ya, Ya. untuk pencegahannya. Ya. Apakah ada risiko pencemaran air irigasi atau udara dari pabrik atau jalan raya di sekitar lahan yang mengganggu pertumbuhan terong? Kalau di tempat saya aman Mbak, itu masih tidak ada gangguan dari situ. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Apakah ada program penyuluhan subsidi pupuk atau bantuan mitigasi bencana dari pemerintah daerah setempat yang sudah Bapak terima? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi ibaratnya masih benar-benar sendiri ya Pak ya? Ya, entah tidak ada atau belum ada, ya sampai saat ini belum ada. Kemana biasanya terong Bapak dijual? Ke Tengkulak atau pasar tradisional atau supermarket? Di Tengkulak Mbak. Di Tengkulak langsung ya Pak ya? Tengkulak langsung baru ke pasar induk ya, Tengkulak. Apa pertimbangan utama dalam memilih saluran distribusi tersebut? Itu pemilihan kita yang pertama tuh yang terutama Tengkulak A1 Mbak ya, jadi yang benar-benar langsung ke pasar induk, karena kan ada yang langsung, ada yang rantai kedua lagi, jadi harga masih bisa berkompetitif lah kalau A1. Jadi masih ibaratnya harganya masih tinggi ya Pak? Ya, betul. Bagaimana cara Bapak menyiasati resiko anjloknya harga terong saat musim panen raya tiba? Kalau menyiasatinya kemungkinan kita tetap ke Tengkulak itu di 70% Mbak. 30% kita langsung ke pasar, karena kan harganya beda. Cuman kalau langsung ke pasar semua kan volumenya pasar tidak siap, jadi kita 30% aja lari ke pasar. Jadi buat menanggulangi harga yang sangat rendah itu. Jadi dibagi ya Pak ya? Nah, yang tadinya tuh 100% kita ke Tengkulak untuk ke pasar induk, yang kali ini kita 30% lari ke pasar lokal karena kan harganya juga beda.
apakah ada diversifikasi tanaman atau strategi penundaan panen? Enggak sih mbak, kecuali di hari-hari besar ya. Kalau hari besar kita penundaan ada, dikarenakan pasar kan sedang tidak siap juga. Oh, jadi cuman hari-hari tertentu aja ya Pak? Tapi selama ini udah pernah belum Pak melakukan penundaan? Udah 2 kali mbak. Udah 2 kali. Dari mana sumber modal utama untuk membeli benih dan pestisida? Kita mempersiapkan sebelum tanam mbak. Jadi kita menabung atau saving dulu sebelum musim tanam. Jadi kita pakai dana pribadi. Berarti sebelumnya udah dirinci ya Pak? Ya, sudah dipersiapkan. Bagaimana langkah Bapak mengelola resiko gagal panen agar tidak terjerat utang? Nah itu sebaik mungkin kita sebelum musim tanam itu kita sudah menyiapkan dana darurat untuk pencegahan gagal panen. Karena dana darurat sendiri dengan dana modal itu sendiri. Jadi bisa dibilang sedikit ya Pak ya buat minjam atau mengutang ke bank atau ke agen ya Pak? Ya kemungkinan hanya di insektisida atau pestisida tertentu aja yang memang kita darurat harus meminjam. Bagaimana Bapak menghadapi resiko kelangkaan atau lonjakan harga benih berkualitas dan pupuk non subsidi di pasaran? Kalau itu jauh hari sebelum musim tanam kita sudah mempersiapkan Pak ya. Kita sudah baca kalau emang harganya sedang stabil, sedang turun, kita sudah siapkan. Kita juga baca label kadaluarsa, kalau emang di musim tanam kita label itu masih bagus, ya udah kita beli dari awal. Jadi ngetok ibaratnya Ya. ya Pak ya. Pupuk juga kayak gitu ya Pak ya? Kalau pupuk kan selama ini kenaikan itu tidak signifikan. Jadi kalau pupuk kita ngikutin pasar aja. Kalau kelangkaan pupuk non subsidi kayaknya jarang Pak ya. Jadi kalau nggak ada produk ini kan bisa lari ke produk lain. Mungkin di benih yang suka signifikan dari kelangkaan dan kenaikan. Jadi kalau pupuk nggak terlalu pusing ya Pak ya? Karena masih banyak yang lain. Kalau nggak ada ini ya yang lain. Apakah Bapak berencana menggunakan teknologi atau varietas terong baru, misalkan kayak benih hibrida tahan penyakit, untuk meningkatkan daya saing di masa depan? Itu pasti Mbak, jadi setiap musim kita selalu ganti-ganti varietas. Dikarenakan sekarang kan banyak ya Mbak ya bermunculan varietas baru yang tahan virus, tahan gemini atau tahan apapun itu. Jadi kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Jadi bisa di 5 kali tanam atau 6 kali tanam kita bisa koreksi mana yang bagus, yaitu yang kita akan lanjutkan tanam kembali di musim depannya. Jadi kayak survei ya Pak? Survei sendiri kan kita puas kalau survei sendiri. Iya. Baik Pak, kalau begitu terima kasih sudah menyempatkan waktunya di malam ini, dan informasinya itu sangat bermanfaat. Dan seandainya Pak saya ada keperluan lain mengenai tugas ini, saya masih boleh datang lagi kan Pak ke sini? Oh boleh Pak. Nah, kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.